oleh pengembala, dan ada kebun yang khusus di mana kebun tersebut masih subur dan belum pernah ada yang menggembala kambing di dalamnya. Menurut engkau, wahai Nabi Allah, tempat manakah yang bakalan engkau akan menggembalakan kambingmu? Maka Rasulullah SAW memberikan pernyataan, tentunya aku akan menggembala kambingku di tempat yang subur, yang belum pernah ada seseorang menggembala di tempat tersebut. Maka Rasulullah SAW memahami bahwasanya yang dimaksudkan Aisyah tiada lain kecuali gadis-gadis, tidak ada yang dinikahi oleh Rasul kecuali dirinya. Dan kebun-kebun yang ada itu bagaikan diungkapkan dengan kebun yang dimaksud yang pernah digembala orang, yang dimaksud adalah para janda. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwasanya aku akan menggembala di tempat yang masih subur tersebut, yang belum pernah digembala binatang apapun di tempat tersebut. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بعلو مكانها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. والثريد هو نوع من أنواع الطعام، بل هو من أفضل أنواع الطعام التي كانت عند العرب، يكون فيه شيء من الخبز واللحم والمرق. Berikutnya, bukti kecintaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah adalah pernyataan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW secara spesial. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kamu la minal jannati." Sungguh kaum wanita itu, kamu la minal jannati. Sungguh kaum laki-laki itu yang sempurna banyak. Kaum laki-laki itu yang sempurna sangat banyak. Adapun dari kaum wanita yang sempurna tidak banyak, hanya sedikit. Siapakah mereka? Maryam bintu Imran, Asia. Berikutnya adalah Rasul memberikan pernyataan Fadlu Aisyah an-Nisa. Yang ketiga tentunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasul memberikan pernyataan keutamaan Aisyah dibanding wanita yang ada itu bagaikan tharid. Tharid adalah makanan yang enak di zaman tersebut. Tharid adalah sejenis bubur yang di dalamnya ada roti dan daging. Dan Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Aisyah bagaikan tharid dibanding makanan-makanan yang ada. Keutamaan Aisyah paling baik dibanding wanita-wanita yang ada. تاسعا أنها أم المؤمنين، فقد شرف الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات التحريم بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Aisyah radhiyallahu anha memiliki kemuliaan di mana beliau adalah salah satu di antara ummul mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi adalah lebih utama. Nabi itu paling mulia dan istri-istri beliau adalah ummul mukminin. Istri-istri beliau adalah ummul mukminin. Dan tatkala kita berbicara Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di antara kaum mukminin,
secara otomatis istri-istri Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dikenal dengan ummahat al-mu'minin, dan di antara ummahat al-mu'minin adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. الحادي عشر أنها من أهل الجنة، وقد مرت الأحاديث التي بيّنت أن عائشة رضي الله تعالى عنها من أهل الجنة. Di antara kemuliaan Aisyah tadi kami telah paparkan, Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu calon penghuni surga, dan tadi pada pembahasan yang awal telah kami sampaikan. الثاني عشر أنها مباركة، أنها امرأة مباركة على المسلمين، وقد شهد لها بذلك أسيد بن حضير في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أجمعين رضي الله عنهم. وقد كان من بركتها نزول آية التيمم رخصة من الله عز وجل لمن لم يجد الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكروا ذلك فنزلت آية التيمم. وفي رواية أن أسيد بن حضير قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية قال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل به أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل لنا منه بركة. Berikutnya di antara kemuliaan Aisyah, maka Aisyah adalah wanita yang penuh keberkahan. Disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari hadis Usaid bin Hudair, disaksikan oleh Usaid bin Hudair dan para sahabatnya. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha sedang melakukan suatu perjalanan yang kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak menjumpai air. Apakah yang dilakukan oleh Aisyah? Maka Aisyah pun sholat. Salah satu di antara keberkahan Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha sedang melakukan perjalanan bepergian, kemudian Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung. Kemudian sebagian sahabat mencari keberadaan kalung tersebut, dan datanglah waktu sholat, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan ibadah sholat. Dan di dalam masa sudah itu turunlah ayat yang memberikan penjelasan rukhsahnya, mudahan pembolehan untuk adanya tayamum. Maka di sini salah satu di antara keberkahan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga tatkala sudah turun ayat tayamum, maka para sahabat mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau balasan yang baik bagi Aisyah. ومن فضائلها محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرمر في بيتها. فعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، يعني مرض موته، ويقول: أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكنت ذاك اليوم عندها. Salah satu yang menjadi kekhususan Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang tentunya menjelang wafat Rasulullah SAW beliau sakit beberapa hari, dan
tatkala Rasulullah SAW beliau dirawat, maka dirawat di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan istri-istri Nabi pun mereka ridha tatkala Rasulullah SAW harus dirawat di tempatnya Aisyah. وتقول في وفاته صلى الله عليه وسلم ودفنه عندها في بيتها: إن من نعم الله علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، لأنه عند مرض موته دخل عليه عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنه، وكان بيده سواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك ولا يستطيع أن يتكلم من شدة التعب. فتقول عائشة: فقلت له: تريد السواك؟ فأشار أي نعم، فأخذته وسألته: ألينه لك؟ قال: نعم. فلينته له بريقها وأعطته إياه فاستاك. Salah satu yang menjadi kekhususan Aisyah radhiyallahu anha memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW beliau wafat di hari di mana giliran tersebut adalah di harinya. Aisyah radhiyallahu anha memberikan pernyataan bahwasanya Rasulullah SAW beliau wafat di pangkuan. Rasulullah SAW wafat di kamarku. Tatkala Rasulullah SAW menjelang wafat, maka salah satu yang diberitakan bahwasanya Abdurrahman, saudara dari Aisyah, masuk ke kamar Rasulullah SAW. Dan waktu itu Abdurrahman membawa siwak, yaitu kayu siwak. Rasulullah SAW seakan-akan hendak menginginkan sesuatu karena saking sakitnya yang diderita oleh Nabi, maka Rasulullah SAW tidak bisa mengungkapkan. Yang kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan suatu penawaran kepada Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan siwak ini? Apakah engkau menginginkan kayu siwak ini? Maka Rasulullah SAW menganggukkan yang memberikan isyarat ya. Apakah yang dilakukan oleh Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjadikan kayu siwak itu digigit sampai lembut. Sesudah lembut maka diberikan kepada Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan sehingga tercampurlah liurku bersama liur Nabi SAW. الخامس عشر إيذاء عائشة إيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أم سلمة المتقدم لما قال: يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، وقالت أم سلمة: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وثبت أيضا ما روى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: فأحبي هذه، يعني عائشة. Salah satu di antara bentuk kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha, siapapun yang memusuhi Aisyah maka sungguh dia telah membenci Nabi SAW. Dan barang siapa yang mencintai Aisyah secara otomatis maka dia mencintai Rasulullah SAW. Kemudian tentunya salah satu yang diberitakan bahwasanya Ummu Salamah pernah memberikan telah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW untuk tidak menyakiti Aisyah, Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memberikan pernyataan kepada Fatimah, cintailah orang ini. Maka yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. السادس عشر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالخير في حديث الإفك أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله
ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. Tentunya tentunya salah satu yang diberitakan tahun kelima Hijriah terjadi suatu peperangan yang dikenal dengan perang Bani Mustaliq. نجمع هذه النقطة والتي بعدها ثم تترجم. تمام. ذكرنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأيضا أن الله هو الذي تولى تبرئتها، بينما أن الله عز وجل برأ يوسف عليه السلام للرجل الذي شهد بقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إلى آخر الآية، وبرأ مريم بولدها عيسى عليه السلام فقال قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إلى أن قال الله عز وجل على على لسان عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد برأها الله بذاته بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وما كانت رضي الله عنها تظن ذلك، فقد قالت وأنا أرجو أن يبدئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. Ikhwan rahimahumullah, salah satu yang menjadi kekhususan Aisyah radhiyallahu anha, maka tentunya salah satu yang diberitakan Aisyah radhiyallahu anha pernah melalui suatu perjalanan yang panjang dengan Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, dan salah satu yang terjadi adalah tatkala terjadi di tahun kelima Hijriah yang dikenal dengan perang Ghazwah Bani Mustaliq. Dan disitulah salah satu yang diberitakan Aisyah radhiyallahu anha beliau kehilangan sudah terjadi peperangan Bani Mustaliq. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya hendak pulang. Aisyah radhiyallahu anha waktu itu masih dalam keadaan badannya kurus yang ditaruh di skedut, skedut di rumah, tandu ditaruh di tandu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandu, kemudian beliau mengambil hajatnya, kebutuhannya. Sesudah itu Rasulullah SAW pergi dengan para sahabatnya dan tandu pun diangkat. Sesudah tandu diangkat, mereka tidak merasa ternyata Aisyah tidak ada di dalam tandu tadi. Aisyah sudah balik, tidak ada orang. Waktu itu beliau mencari kalung yang jatuh, kalung yang hilang. Yang kemudian sesudah itu ada seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attab. Dia mencari unta yang hilang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta Sofwan ibn Mu'attab. Dan kemudian sesudah itu yang tentunya antara Aisyah dengan Sofwan tidak terjadi perbincangan sama sekali. Sesudah itu Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan tuduhan yang buruk. Apakah tuduhan yang buruk? Apa tuduhan tersebut? Tuduhan bahwasanya Aisyah melakukan suatu hal yang nista dengan Sofwan. Dan kemudian tentunya Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah keluargaku dan beliau adalah keluarga yang terhormat. Yang tentunya sebelumnya Rasulullah SAW sempat marah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau Rasulullah SAW ceramah di depan kaum muslimin yang memberikan penjelasan Aisyah ini bukan wanita seperti itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembebasan apa yang menjadi tuduhan orang-orang munafik. Tatkala kita berbicara sejarah, maka Nabi Yusuf alaihissalam pernah dituduh melakukan perzinahan dengan Zulaikha. Dan di sana ada seorang yang menjadi saksi, dan saksi tersebut adalah anak kecil. Maka dikatakan wa syahida syahidun min ahliha. Dan ternyata ada seorang saksi yang menjadi saksi bahwasanya
Yusuf alaihissalam tidak melakukan hal yang dusta terhadap Zulaikha. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya Nabi Allah Yusuf tidak melakukan perzinahan. Begitu juga Maryam. Tatkala kaumnya menuduh Maryam, engkau adalah wanita yang ini dan seperti ini, mendapatkan tuduhan yang buruk, maka turunlah firman Allah di mana Nabi Isa alaihissalam beliau berkata, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Padahal anak kecil waktu Nabi Isa alaihissalam masih kecil. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan dari tuduhan orang-orang Yahudi di mana mereka mengatakan bahwasanya Maryam melakukan hal yang dusta. Begitu juga terhadap apa yang menjadi kasus Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit tujuh terkait dengan pembebasan bahwasanya Aisyah selama dari tuduhan orang-orang munafik yang memberikan pernyataan Aisyah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan ibn Mu'affal. Dan Aisyah menyatakan, sungguh Al-Quran sangat mulia, kenapa harus turun gara-gara hal-hal yang aku anggap ini. Beliau mengatakan, ya biasa, biadalah biasa, bukanlah ini, bukanlah itu, bukan. Tapi demikianlah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Aisyah jauh dari tuduhan yang dikatakan oleh orang-orang munafik. وأختم هذه المحاضرة بسؤال مهم: لماذا تخصص المحاضرات والخطب بل ويكتب بفضل عائشة الكتب؟ الجواب: لأنه كما تبين معنا أن حب عائشة رضي الله تعالى عنها من الإيمان، وأن بغض عائشة والطعن فيها من النفاق ومن الطغيان، فلا يطعن في عائشة ويتكلم فيها إلا منافق زنديق. هذا الذي جعل كثير من أهل العلم يخصون عائشة رضي الله عنها بالذكر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada satu pertanyaan, soalnya. السؤال: لماذا خص أهل العلم الكلام على فضل عائشة أصحاب الكتب أن يكتبون يحاضرون؟ Baik, ada suatu pertanyaan dan nanti kami sekaligus akan berikan jawaban. Kenapa banyak ulama yang memberikan suatu pernyataan pembahasan khusus, materi khusus terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa harus dibahas? Kenapa Aisyah harus dibahas? Maka saya memberikan penjelasan bahwasanya cinta terhadap Aisyah bagian daripada iman. Seorang mukmin tidak boleh melakukan, seorang mukmin tidak boleh menuduh, seorang mukmin tidak boleh memberikan fitnah, dan tidaklah ada seseorang yang berbicara buruk terhadap Aisyah kecuali dia orang munafik dan zindik, benci terhadap Islam. Jazakallahu khairan. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور أمجد سلهب على ما قدم في هذه المحاضرة القيمة حول موضوع في غاية الأهمية لنا جميعا كمسلمين. وكلمة أضيفها على هذه المحاضرة وهي أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى اختار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا وزراء نبيه كما جاء في الأثر. وقد كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى الصحابية
قبل أن تكون زوجة وقبل أن تكون حبيبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الامرأة أم المؤمنين حدثت وروت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوعبت وأوضحت ونقلت لنا دين الله تبارك وتعالى، فالطاعن فيها طاعن في دين الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ada suatu tambahan yang sangat indah sedikit dan jauh merupakan sesudah saya memberikan ucapan terima kasih kepada Syekh Hamzah terkait dengan muhadharah yang baru saya sampaikan, maka ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kita sebagai kaum muslimin punya kewajiban untuk cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meyakini. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih sahabat-sahabat Nabi, di mana mereka adalah orang-orang terbaik yang hidup di zamannya dan orang-orang terbaik sesudahnya. Dan mereka bagaikan wuzara, mereka bagaikan para menteri, mereka bagaikan para ajudan untuk memberikan penjelasan yang terbaik, menyebarkan agama ini dengan yang terbaik. Maka ketahuilah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Para sahabat memuliakan Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi. Sebelum beliau menjadi istri Nabi, dahulu adalah sahabiah tapi masih kecil. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Aisyah menjadi istri yang sangat beliau cintai. Maka saya mengatakan seseorang yang membenci Aisyah, maka ketahuilah bahwasanya orang itu tidak terasa kalau mencela dalam urusan agama yang mulia ini. Jazakallahu khairan ya Syekh Muhammad. Jazakallahu khairan. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dipersilakan. Baik, beliau mengatakan sepertinya tidak ada yang mau disampaikan, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua, Mas-mas, Mbak, akhwat semua atas kerawuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan rezeki yang barokah. Wa naqulu Syekh Muhammad Jumhur wa Syekh Dr. Amjad Timurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala arzaqahumullah rizqan katsiran wa ilman nafi'an wa jazaa'u khairan seperti anna qata'an sa'atan min biladihi ila hada tanah daiman yuhibbu al-syekh al-Indonesia daiman yuhibbu al-syekh al-Falastin al-khair wa ala talabati al-ilmi. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kepada kita ruang untuk bisa berceramah, memberikan ilmu, berbagi ilmu di tempat ini. Terima kasih kepada kampus UGM yang telah memberikan kepada kita kesempatan mengucapkan pula terima kasih kepada yang masjid, para amalan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga Allah bisa berjumpa kembali dan terima kasih atas perhatiannya dan mundur bagi kita.